Kalau misalnya emang salah jurusan atau salah apa, ya udah disyukurin aja. Mungkin emang udah jalannya gitu. Di jalan yang benar. Iya. Kalian kalau pilih sini insya Allah nggak salah, tapi Halo Kak. Halo. hai. Sebelumnya boleh dong perkenalkan nama, jurusan, dan asal. Perkenalkan, Saya Muhammad Novan Heromando. Saya Abdul Malikal Mulki. Saya Meilinda Hitna Nuralivia. Aku Muhammad Fahri Syihab. Saya Ahmad Farhan Aminuddin Toba. saya Muhammad Ramizan Khair. Saya lengkapnya Muhammad Hikam Kamil, tapi biasa dipanggil kakak. Jurusannya KPI. Pengembangan masyarakat Islam. Manajemen dakwah. Pendidikan Bahasa Inggris. KPI. Komunikasi penyiaran Islam. Program studi teknik lingkungan. Asal dari Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Lamongan, Jawa Timur. Asal dari kota Demak. Jepara. Semarang. Kenapa sih kamu milih kuliah di UIN Wali Songo? Kenapa saya milih kuliah di UIN Wali Songo? Ya karena orang-orang yang tersakiti mungkin yang kuliah di sini karena mungkin tertolak di SNM, mungkin tertolak di SBM, mungkin tertolak di ujian mandiri. Tapi kalau saya sendiri jujur Awalnya memang pengen ini ya ke Jawa Tengah, pengen merantau ke Jawa Tengah. Terus masuk UIN karena niatnya emang masuk UIN, bukan karena tertolak univ lain. Ingin jauh saja dari hiruk pikuk Jogja gitulah. Terus ya pengen pengalaman yang baru, tidak melulu di Jogja gitu. tadi ya karena UIN saya berbasis dari pondok, jadi sanatnya itu kayak nyambung gitu Kak. Belajar agamanya lanjut sampai di mata kuliah yang ada di UIN. Karena kakak saya kebetulan di UIN Wali Songo juga. Faktor keturunan jadinya. Mungkin yang pertama karena secara geografis kan dekat dengan rumah. Yang kedua untuk seleksi jalur mandiri itu satu-satunya kampus negeri di Jawa Tengah yang saya ketahui itu yang menerima ijazah lebih dari 3 tahun. Jadi ketika nggak bisa lewat jalur lain di universitas lain, di UIN Wali Songo masih diterima. Gimana ya, itu rezeki mungkin dari atas ya. Kemarin udah nyoba di UNES tapi nggak keterima. Keterimanya di sini malahan. Oke. Ada nggak sih perbedaan yang paling kerasa antara SMA dan kuliah? kerasa banget Kak, banyak sih. Kayak dari Lifestyle para peserta didiknya lah. Karena outfit di kuliah itu bebas dan juga dari waktu pelajarannya itu. Nah kalau di SMA kan kita dari pagi sampai sore. Nah kalau kuliah Jamnya bikin bingung, bikin pusing jamnya. Tidak sesuai ekspektasi saya mungkin sebelum masuk kuliah, karena di sekolahan kita selain diberi makan pun dikunyahkan oleh seorang guru. Kalau di sini yang katanya ilmu di dalam perkuliahan hanya 40%, katanya seperti itu, dan memang iya seperti itu kenyataannya. Jadi pada intinya perbedaannya itu dimana kita di sini sudah dianggap sebagai mahasiswa, bukan lagi siswa-siswi, namun sebagai maha tertinggi daripada siswa-siswi tersebut. Maka kita dituntut untuk belajar selain dari dosen di dalam kelas, kita dituntut untuk belajar sendiri di luar kelas. Bedanya mungkin di apa ya? Kalau masalah pribadi itu lebih mementingkan dirinya sendiri ya. Kalau dulu waktu SMK itu, kalau saya itu dari SMK. Jadi kalau dulu itu lebih bareng-bareng. Kalau sekarang kan mungkin lebih bareng tapi juga harus memikirkan lebih dalam lagi ya. Hal apa sih yang ditakutkan saat pertama kali masuk kuliah? Ini sih lebih takut ke pertemanan. Ya takutnya itu pas masuk terus nggak dapat teman, terus atau teman tuh pada ambis semua, sedangkan kita belum tahu gitu. Terus takutnya kayak temannya tuh lebih tua-tua atau lebih lah dari kita gitu. Ketakutannya kalau nggak bisa mengikuti kuliah dengan baik gitu. yang pertama sih cutting ya, yang paling ditakutkan ya. Tapi alhamdulillah karena saya jurusan pertama jadi nggak punya cutting gitu. Ya. Terus ya dari mungkin Pergaulannya kali ya. Karena saya dulu dari basic pesantren, jadi
ketika masuk ke kampus kan langsung kaget gitu, bercampur dengan perempuan ya gitu sih. Nggak ada takut-takutnya sama sekali sih sebetulnya. Nggak ada yang takut-takuti, semua sama saja. Hal apa yang ditakutkan saat pertama masuk kuliah? Mungkin nggak ada sih bagi aku sendiri, karena ini memang cita-cita sendiri untuk melanjutkan kuliah. Jadi semua ketakutan sudah saya tinggal di rumah dan hanya keberanian saja yang tinggal di sini. Kira-kira ada pengalaman menarik nggak sih yang kakak rasakan ketika jadi mahasiswa? Jadi mahasiswa menarik ini sih, kalau misalnya berkesan ada pas saat PBAK. Belum terjadi, belum ada pengalaman menarik. Ketemu banyak teman, ketemu ya berbagai macam teman dari berbagai daerah. Yang lucu-lucu, baik dari bahasanya, terus logatnya, terus apalagi ya, mungkin wajahnya juga lucu-lucu. Teman-teman mungkin punya teman-teman yang lucu. Menemukan hal-hal yang baru, mungkin teman-teman yang unik. Kesulitan mencari parkir di kampus gitu. Kalau menarik, mungkin saya pernah dipanggil oleh Sema sama Dema gara-gara di awal PBAK bikin masalah sih. Terakhir nih kak, ada hal yang mau disampaikan nggak buat maba UIN Wali Songo selanjutnya? Tetap semangat, tetap jangan pernah kendor dalam kuliah, dalam mencari ilmu. Ya pesan saya buat teman-teman semua yang ada di luar sana, ya tetap semangat untuk belajar ya, karena ingat ya, saingan kita itu sangat banyak ya, jangan sampai kita itu tertinggal dari yang lain. Kalau bisa kita curi start terlebih dahulu, karena ini masih awal-awal dari teman-teman yang kelas 12 untuk nanti di tahun depan untuk melanjutkan ke studi perguruan tinggi gitu. Kalau misalnya emang salah jurusan atau salah apa, ya udah disyukurin aja, mungkin emang udah jalannya gitu. Iya. Kalian kalau pilih sini insya Allah nggak salah, tapi kuatin dulu mental kalian, karena apa yang kalian harapkan ketika kuliah itu belum pasti sesuai dengan realitanya. Kita berpikiran kalau kuliah itu nanti bisa sukses, kuliah itu bisa nanti jadi orang hebat, belum tentu. Itu tergantung kitanya juga sih nanti. Pesan saya sih yang sabar ya kuliah di sini. Karena saya juga merasakan sulitnya nyari parkir soalnya gitu. Juga harus cepat beradaptasi, karena di universitas sama di sekolah itu sangat berbeda sekali. Pemuda sekarang harus jangan mementingkan dirinya sendiri ya, mungkin kita harus juga mementingkan sekitar masyarakat atau hal-hal yang kecil lah mungkin kita bisa lakukan. Senang-senang aja dulu lah kita have fun, namun tetap tahu batasannya, mana yang bisa menunjang akademik kita, mana yang bisa melawan arus dari akademik kita. Karena kita kembali ke tujuan awal kita kembali ke niat kita di sini untuk belajar, menyelesaikan akademik, menyelesaikan kuliah dengan tepat waktu, bagus. Katanya 3,5 tahun pun bagus, tapi aku nggak terlalu expect sama 3,5 tahun sih teman-teman. Jadi puas-puasin dulu lah teman-teman, have fun aja kita, namun tetap tahu batas.